Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat tersebut sampai sekarang ini. Tak lupa salawat besertakan salam kita curahkan, kita hadirkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan Islam dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang yang bisa kita lihat sampai sekarang ini. Zaman sekarang ini adalah zaman teknologi, di mana teknologi berkembang pesat di kalangan manusia, dan manusia bisa menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang lebih canggih dan seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengendalikan teknologi tersebut, karena teknologi tersebut sangat ada perilaku positifnya dan ada perilaku negatifnya, di mana positifnya dapat memberikan keuntungan kepada kita, sedangkan negatifnya dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oke, baiklah, pada ceramah kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah, karena menyampaikan itu sama dengan mengingatkan seseorang. Artinya kita harus saling mengingatkan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Asr, ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi sebagai umat muslim kita harus saling mengingatkan dalam kebenaran, mulai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, dan kita harus mengingatkan dalam kesabaran menuntut ilmu, dalam kesabaran beribadah kepada Allah, dalam kesabaran mencapai kesuksesan, dan kita harus menunggu hal tersebut, dan kita tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha memenuhi segala kebutuhan yang kita inginkan. Baiklah, ceramah yang akan saya sampaikan pada ceramah kali ini yaitu berjudul tentang bully. Bully adalah suatu tindakan yang merendahkan orang lain. Ketika kita tinggi dan merasa mengalahkan si orang tersebut, maka bisa jadi seseorang ini akan membuli seorang tersebut karena dia merasa memiliki lebih daripada dia. Jadi banyak kasus bully yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini, mulai dari bully verbal, bully fisik. Contohnya bully fisik meliputi tindakan yang dilakukan yaitu secara fisik, yang artinya melalui pukulan, misalnya melalui fisik, sentuhan fisik secara langsung. Sedangkan bully verbal yaitu bisa jadi mengganggu pemikiran, dan banyak bully verbal ini banyak terjadi di kalangan media sosial, karena itu namanya cyberbullying. Cyberbullying sangat berbahaya untuk korbannya. Mengapa? Karena banyak kasus yang terjadi akibat cyberbullying, dan terjadi bully online, dan akibatnya mengakibatkan orang tersebut menjadi trauma, bahkan bunuh diri. Bagaimana yang kita dapat lihat kasus-kasus di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kasus online sehingga dia melakukan bunuh diri dan ataupun trauma dan segala macam. Kemudian yang kedua, bully verbal. Bully verbal itu bully yang dilakukan secara fisik. Nah, ini tindakan ini contohnya saja memukul seseorang karena dia merasa lebih kuat daripada orang tersebut, sehingga dia membuli si orang tersebut. Misalnya antara kakak kelas dengan adik kelas. Kakak kelas merasa badannya besar dan adik kelas itu badannya kecil,
sehingga kakak kelas ini menindas si adik kelas, sehingga adik kelas menjadi trauma kepada kakak kelas tersebut dan susah untuk bergaul kepada orang-orang lain, sehingga dia mengalami trauma. Untungnya di sekolah Islam Mati Rabone, sekolah kita cepat mengatasi kasus-kasus tersebut. Jadi ketika terjadi kasus bully di sekolah Islam Mati Rabone, guru beserta pembina asrama akan turun tangan dalam mengatasi bully tersebut. Jadi beruntunglah kita dapat bersekolah di sekolah ini, karena hal-hal tersebut diatasi oleh guru. Berbeda dengan di luar sana yang mungkin anak-anak remaja sekarang yang kelompokan atau geng-geng lah begitu ceritanya, dia melakukan aksi bully kepada orang lain dan melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, sehingga hal tersebut dinilai negatif di kalangan masyarakat. Jadi contohnya juga kita tidak boleh melakukan pergaulan bebas, karena pergaulan bebas itu dapat mengakibatkan kita terjerumus dalam lubang kejahatan. Nah, kasus-kasus tersebut banyak terjadi di luar sana, karena pergaulan itu mudah saja didapatkan, karena karena keterbukaan masyarakat sekitar, sehingga kita mudah bergaul. Tapi dalam bergaul kita harus memilah orang-orang yang dapat kita ajak bergaul. Kita harus melihat bagaimana kepribadian si orang tersebut, bagaimana cara dia melakukan sesuatu, bertindak kepada orang lain. Jadi kita harus melihat orang tersebut dari segi manapun. Kemudian cuma boleh berteman dengan orang yang mungkin dibilang jahat lah, tapi cuma sekedar teman, tidak mengikuti gaya hidupnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi di kalangan kita sekarang ini, di mana banyak masalah yang terjadi di kalangan kita ini karena mungkin media sosial yang terlalu cepat dan seiring berjalannya waktu, sehingga manusia kurang positif untuk menilai media sosial tersebut. Jadi sebagai manusia kita harus melakukan tindakan yang baik terhadap media sosial, karena sebagai manusia kita tidak bisa pungkiri bahwa kita bisa menjadi terbaik, dia merasa dirinya lebih baik dari orang tersebut, padahal dia sendiri yang melakukannya. Contohnya seperti itu. Saya akan menggambarkan satu kisah tentang bully. Pada zaman ada suatu cerita yang mengatakan bahwa seseorang ini melakukan bully kepada si fulan, dan ketika saat menuju surganya Allah, korban ini mengatakan si pelaku ini membuli saya pada saat di dunia, sehingga dia tidak mau si pelaku ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga si pelaku ini dijerumuskan ke neraka dan pahala-pahalanya diberikan kepada si fulan, si korban, dan dosa si korban diberikan kepada si pelaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Andika, mengatakan bahwa bully itu sangat berbahaya di kalangan masyarakat sekarang ini, dan kita harus menghindari bully tersebut. Adapun mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai manusia kita harus saling mengingatkan, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'un nas. Jadi sebagai manusia kita harus bermanfaat apanya? Bermanfaat bukan hanya dalam segi mata pelajaran, mungkin kita harus juga bermanfaat menolong sesama manusia, karena menolong antar umat beragama
adalah kewajiban yang harus kita penuhi sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bertindak baik kepada orang lain. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus kenapa orang bisa membuli. Karena orang membuli itu berasal dari orang yang baik kemudian disakiti. Anda tahu Joker? Joker dulunya orang baik, dia adalah badut yang sering menghibur anak kecil. Kemudian semasa hidupnya, setelah dia beranjak dari menghibur orang lain di jalanan, dia dibully oleh teman-temannya dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal. Kemudian si Joker ini berpikir untuk kenapa saya harus baik, padahal di luar sana banyak orang jahat yang menjahati saya, sehingga dia berpikir seperti itu dan dia menjadi orang yang menindas orang lain, menjadi jahat karena dia merasakan hal tersebut. Nah, orang jahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil kesimpulan yang baik dari video ini. Semoga teman-teman dapat menarik benang manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.